有异道，你不需要学什么念。你们Imad Gular， 这是帕索尔家族， Imad Gular Nagar Hung， 他们的灵魂在黑我天神的祝福。他们传给我尊贵的。我们之仇，一切在我掌控之中。何阻止我？我下族的妃子同样了，杀了我！30年。Imad Gular Nagar Hung， Imad Gular Nagar Hung， Imad， 恶作的血。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series novelan Eagle Flag season pertama. Minggu kemarin, Azula diberitahu bahwa saat ini kondisi tubuhnya tidak seperti dulu lagi. Maka dia itu akan sangat kesulitan dalam berlatih pedang. Mengetahui kondisi adik mereka sedang tidak baik-baik saja, Lu Yingyang pun berencana untuk mengirim Azula ke dinasti Tang sebagai perwakilan dari Xingyang. Lu Boyin yang adalah pamannya juga setuju dengan ide dari Lu Yingyang. Namun semua itu tidak diizinkan oleh Lu Song. Karena bagaimanapun Azula akan mewarisi posisi Maharaja. Lu Yingyang sangat tidak ingin Azula menjadi pemimpin mereka. Karena dia itu memiliki ambisi kuat untuk menjadi Maharaja selanjutnya. Ia pun segera mengutus beberapa orang untuk menghabisi Azula. Tapi mereka itu gagal karena Azula jatuh dari jurang yang sangat tinggi. Untung saja dia itu diselamatkan oleh seorang pria misterius dari serangan ikan mengerikan. Nah, ternyata kakek ini bukanlah orang sembarangan. Karena dengan kekuatannya, dia itu sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapinya. Bahkan, ia itu berhasil menyiang ikan itu. Melihat apa yang terjadi membuat Azula sangat ketakutan. Ia pun meminta agar kakek ini tidak menghabisi dirinya. Sepertinya kakek itu sangat tertarik kepada Azula. Namun dia itu tidak bisa menyentuhnya akibat rantai yang membelenggunya. Ia pun mengajak Azula untuk memakan ikan yang baru saja mereka pancing. Namun bukannya segera memasak, Azula ini malah kabur dan ingin segera pulang. Kakek ini mentertawakannya karena tidak ada jalan keluar dari gua ini. Dan mulai sekarang, tempat ini akan menjadi rumahnya. Ia juga memberitahu bahwa ini adalah penjara bawah tanah. Melihat seseorang yang melempar makanan, Azula pun berusaha untuk meminta pertolongan. Tapi sama sekali tidak ada jawaban. Dan jika pun ada yang mendengar, tetap saja tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Karena ternyata kunci dari tempat ini telah disegel dengan air tembaga. Jika Azula ingin keluar, ada dua cara. Yakni adalah menjadi makanan ikan dan larut menjadi tai ke lautan. Sinao berpindah keluar yang terlihat semua masih baik-baik saja. Tapi Lu Yingyang ingin segera menghabisinya. Karena dia menduga Suma adalah seorang mata-mata. Dia bisa berpikiran seperti ini karena suku Xingyang telah menghabisi sukunya. Jadi ia yakin Suma memiliki dendam kepada mereka. Lu Xiaoyu tidak ingin mendengarkannya karena bagaimanapun Suma lah yang memberitahu mereka tentang penyerangan ini. Jadi bagaimanapun caranya mereka harus mencari Azula. Kembali lagi kepada Azula, yang di sini kakek itu meminta dia untuk segera memakan roti ini. Di saat Azula ingin memakannya, ternyata itu semua hanyalah jebakan agar kakek ini bisa menyentuhnya dan memakannya. Tapi pada saat juga, sesuatu di dalam diri Azula kembali bangkit dan segera menusuk kakek ini. Melihat perubahan Azula membuat dia sadar bahwa bocah di hadapannya merupakan bagian dari keluarga Pasur. Di sini, Azula pun kembali kehilangan kesadarannya akibat menggunakan kekuatan itu. Beberapa saat kemudian, ia pun kembali sadar. Kakek ini meminta dia untuk tidak takut lagi karena sekarang dia tidak akan menyakitinya. Azula meminta maaf karena telah melukainya karena dia ini masih belum bisa mengendalikan diri. Kakek ini menjelaskan bahwa darah perunggu telah mengalir di dalam tubuhnya. Dan ini merupakan kekuatan, kekerasan, dan juga kemuliaan yang dianugerahkan para dewa kepada keluarga Pasur.
Namun Asula masih tidak terlalu mengerti dengan apa yang dia bicarakan. Kita pun dibawa keluar yang mau terlihat utusan dinasti Tang sudah sampai di suku Xinjiang. Mereka ini merupakan Departemen 3 tentara dinasti Tang di bawah kendali dinasti Dayin. Dan utusan ini bernama Tuo Busanyu. Mereka dipercaya oleh Adipati Baili untuk menjadi utusan dinasti Tang. Lu Song menghormati kedatangan mereka. Apalagi di sini, jenderal itu memberikan jimat panjang umur karena tahu putra bungsunya sangat lemah. Jadi mereka yakin jimat ini akan memberkati putranya dengan keberuntungan. Bahkan hantu dan dewa tidak akan berani mengganggunya. Lu Song sangat berterima kasih atas pemberian mereka. Tapi sekarang ini putranya telah diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal. Hal ini sontak saja membuat Tuo Bu sangat terkejut. Lu Song pun menghargai perhatiannya. Dan dia ini penasaran siapa pangeran yang akan pergi bersama mereka ke dinasti Tang. Karena para utusan inilah yang akan menentukannya. Kembali lagi kepada Asula, yang mana dia itu telah memperkenalkan dirinya kepada kakek itu. Dia baru tahu ternyata bukan Lu Song yang melemparnya kemari. Asula sangat penasaran bagaimana kakek ini bisa mengenal ayahnya. Kemungkinan besar dia itu telah terlibat masalah dengan Raja Lu Song hingga dikirim kemari. Asula sangat penasaran apakah ada jalan keluar dari gua ini. Yama ternyata kakek ini memiliki beberapa cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun dia meminta Asula untuk memenuhi 3 syarat. Jika hal ini dia tepati, maka ia akan memberitahu jalan keluarnya. Untuk syarat pertama, Asula harus mendengarkan ceritanya. Kakek ini pun mulai bercerita tentang masa lalu. Yang mana dahulu kala di bawah langit, pedang bergigi macan tutul berubah menjadi langit itu sendiri. Dan pada saat bersamaan, dewa memberikan darah perunggu kepada tuan rumah Pasur. Jika darah perunggu bangkit, hal ini akan membuatnya menjadi sangat kuat. Bahkan dapat menghabisi banyak orang tanpa kelelahan sedikit pun. Jadi bisa dikatakan satu manusia sudah cukup untuk melawan ribuan tentara. 40 tahun lalu, Kaisar Benua Timur melakukan penyerangan terhadap Benua Utara. Dan serangan ini berlangsung di luar ibu kota utara. Wilayah Hokuriku dipertaruhkan dalam peperangan ini. Nah ternyata darah perunggu ini sudah ada sejak zaman kakek Asula bernama Lugo. Dengan kekuatannya itu, ia pun menjadi pahlawan dalam peperangan ini. Dan sekarang, darah perunggu itu juga mengalir ke dalam tubuh Asula. Jadi, dia itu bisa saja menjadi pahlawan seperti kakeknya. Mendengar semua itu membuat Asula senang karena dengan kekuatannya, maka ia bisa melindungi orang-orang yang dia cintai. Di saat Asula mengatakan orang yang dia cintai, seketika saja sesuatu yang aneh pun terjadi kepada kakek ini. Yang seakan-akan sebuah ingatan lain mulai masuk ke dalam pikirannya. Ia pun mendekati prestasi di sana dan memanggilnya sebagai Achin Moutu. Melihat hal ini membuat Asula kebingungan siapa yang sedang ia bicarakan. Di saat kakek ini berusaha mengingat masa lalunya, saat itu juga kita pun diperlihatkan sebuah peperangan. Yang mana terlihat Achin Moutu ini telah dikepung oleh pihak musuh. Namun pada saat juga seseorang pun muncul dan membantai habis semua pasukan ini. Melihat kedatangannya, Achin Moutu berusaha untuk menenangkannya. Dan dia lebih suka jika dia tidak menjadi pahlawan besar. Namun sayang sekali orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya dan langsung saja menghabisi Achin Moutu. Sepertinya orang itu adalah kakek ini dan dialah yang telah menghabisi Achin Moutu. Di sini Asula mencoba untuk menenangkan kakek itu. Tapi kesadaran lainnya berbicara kepada Asula bahwa darah perunggu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena semua itu hanyalah kutukan yang paling ganas. Kakek ini pun kembali kehilangan kendali dan berusaha untuk menghabisi Asula. Karena dia tidak ingin darah perunggu ada di dunia ini. Untung saja rantai yang mengikatnya bisa menahan pergerakannya. Ia pun meminta Asula untuk mendekatinya karena dia ingin menghabisinya supaya darah perunggu tidak membuatnya gila dan membuat dia menghabisi orang-orang yang dia cintai. Kakek ini kembali memberitahu bahwa yang dia ceritakan tadi bukanlah mengenai seorang pahlawan, melainkan iblis pembunuh. Yang mana dia disebut sebagai bintang bencana Gusuan. Kakek ini kembali sadar dan memberitahu bahwa yang tadi berbicara dengan Asula merupakan kepribadian lainnya. Dan yang mereka berdua katakan tadi memang benar adanya. Ia pun akan mengajari Asula sebuah teknik pedang. Kembali ke suku, yang mana mereka masih kebingungan siapa yang akan menjadi utusan. Karena bagaimanapun saat ini Asula menghilang entah kemana. Lu Changchuan merasa Asula masih hidup. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang percaya. Karena berdasarkan serangan itu, terlihat jelas para penyerang ingin menghabisi Asula. Bahkan camp penjaga mereka habisi hingga tidak ada seorang pun yang selamat. Lu Changchuan tetap percaya Asula akan kembali karena dia itu memiliki sebuah misi di pundaknya. Mereka semua paham, namun jika terus menunggu Asula, maka mereka akan merepotkan utusan dinasti Tang.
Lu Boyin meminta kakaknya untuk tidak menunda-nunda lagi karena bagaimanapun aliansi antara kedua negara merupakan hal yang besar. Karena terus didesak oleh banyak orang, Lu Xong pun meminta Lu Changchuan untuk mengadakan pemakaman Asula. Lu Changchuan tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Maharaja. Kembali ke Asula, yang mana dia memberitahu kakek ini bahwa dirinya tidak bisa berlatih pedang lagi. Tapi kakek itu meminta untuk percaya dengan kekuatan yang dia miliki. Karena dengan begitu, semuanya akan baik-baik saja. Ia juga memberitahu bahwa teknik pedang terkuat di dunia hanya ada satu. Dan ini adalah teknik yang paling sempurna. Tidak itu saja, teknik ini sudah ada sejak kelahiran langit dan bumi. Asula tidak akan belajar apapun karena semua itu tergantung apakah matanya bisa melihat hal ini. Ia pun meminta Asula untuk mengikuti setiap perkataan yang dirinya ucapkan. Yang mana itu adalah Imad Gulal Nagorhonga. Itu adalah darah leluhurnya. Kakek itu memintanya untuk mengatakan dengan keras karena bagaimanapun ini adalah darah dari keluarga Pasur. Dan dia akan menyerahkannya kepada Asula. Asula paham dan kembali mengikuti setiap perkataan yang kakek itu ucapkan. Imad Gulal Nagorhonga 他们的灵魂在黑我天神的祝福。他们传给我尊贵的。 Di saat dia terus mengatakan hal itu, saat juga darah perunggu di dalam tubuh Asula mulai keluar. Yang mana hal ini sudah dinantikan oleh kakek itu. Ia pun meminta Asula untuk menghadapinya. Karena hanya ada satu orang saja yang bisa bertahan di antara mereka. Nah ternyata kakek ini juga memiliki darah perunggu. Yang mana ia pun kembali berselisih dengan kepribadian lainnya. Ia pun meminta untuk tetap mengendalikan diri. Karena bagaimanapun Asula telah menerima darah perunggunya. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Yang mana di sini Asula tidak kehilangan kendali lagi dan berusaha untuk menerima kekuatan ini. Melihat hal itu, kakek ini pun sangat kesal karena kepribadian satunya telah menghentikan dirinya. Dia itu ingin segera menghabisi Asula karena tidak ingin tragedi keluarga Pasur terulang kembali. Kakek ini terus ditenangkan oleh pribadi baiknya. Karena bagaimanapun mereka harus segera menemui Achinmotu. Ia pun meminta Asula untuk segera menghabisi dirinya. Asula paham dan segera melancarkan serangan. Kakek itu pun senang karena akhirnya dia bisa kembali bertemu dengan Achinmotu. Namun ternyata Asula menahan serangannya. 我们之仇，一切在我掌控之中。和阻止我！我下次的飞是冲眼了，杀了我！30年。 Kakek ini pun meminta Asula untuk segera menghabisinya. Karena ini adalah syarat ketiga yang harus dia penuhi. Namun Asula tidak ada niatan untuk menghabisinya karena dia berlatih pedang hanya untuk melindungi orang lain. Tapi kakek itu menjelaskan bahwa jika ingin menjadi pahlawan, maka ada nyawa yang harus Asula pertaruhkan. Asula paham betul dengan perkataannya. Jadi dia pun memilih untuk tidak menjadi pahlawan yang hebat. Perkataan yang Asula katakan sama persis dengan yang dikatakan oleh Achinmotu. Karena Achinmotu lebih suka melihatnya sebagai pahlawan biasa. Namun meskipun begitu, dia tidak membencinya. Achinmotu berharap suatu hari nanti dia itu bisa mengalahkan darah perunggu. Perkataan Asula tadi membuat kakek ini sadar dengan perkataan Achinmotu. Melihat Asula yang mampu sadar dari darah perunggu membuatnya yakin Asula memiliki harapan untuk mengubah kutukan keluarga Pasur menjadi kekuatan. Karena dia itu telah berhasil mengalahkan darah perunggu. Kakek ini pun akan menepati janji terakhirnya, yang mana di dalam gua ini terdapat koridor berselang-seling. Tapi jika ingin bebas, itu semua tergantung lagi kepada keberuntungan Asula. Dia pun segera melemparkan Asula dengan rantainya. Asula pun berterima kasih kepadanya. Nah, kakek itu juga memberitahu jika Asula ingin menggunakan semua kekuatan darah perunggu, dia itu harus menerima kekuatan itu. Karena jika tidak, dia itu akan menerima serangan balik, bahkan yang paling mengerikan, dia itu akan mati. Asula paham dan akan mengingat semua perkataannya. Di saat Asula pergi, kakek ini sangat yakin bahwa jiwa Achinmotu masih ada. Dan dialah yang mengirim Asula untuk menemui dirinya. Dia ini berjanji tidak akan pernah meninggalkan Achinmotu. Dan episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oh ya, kita masih penasaran apakah kakek ini adalah kakek kandung dari Asula atau bukan? Karena bisa saja dia itu adalah logo pahlawan yang diceritakan. Jika kalian ada yang tahu, silakan komen di bawah. Siap berpindah ke sebuah tempat yang mana kemungkinan ini adalah pemakaman Asula. Lu Xong yang merupakan kepala suku Xinjiang sudah seringkali menghabisi begitu banyak orang.
Hingga ia pun mulai merasa sudah terbiasa dengan hidup dan mati. Namun di saat Azula dikatakan telah meninggal, Lu Xong sama sekali tidak bisa menerima hal itu. Sebenarnya dia itu ingin menunda pemakamannya dalam beberapa hari lagi sambil berharap bahwa Azula masih hidup. Di tengah kesedihannya, kita lalu dibawa kepada beberapa prajurit yang di sana mereka mendengar aungan dari para serigala. Salah satu dari mereka merasakan hal itu, namun tidak ada seekor serigala pun yang muncul. Hingga di saat mereka berbalik, barulah para serigala itu menampakkan diri mereka. Kawanan serigala ini langsung saja melancarkan serangan mereka. Untung saja salah satu dari prajurit ini menyadari hal itu dan segera menyerang kawanan serigala itu. Kembali lagi kepada Lu Xong. Dia itu secara langsung memimpin pemakaman Azula. Terlihat sangat jelas di wajahnya bahwa Lu Xong sangat berat untuk melakukan hal ini. Bahkan di sini Suma tidak bisa menahan kesedihannya. Nah, kita lalu dibawa kepada Azula yang masih berusaha untuk keluar dari gua ini. Melihat adanya sebuah cahaya, ia pun berusaha dan keras memanjat tebing-tebing itu. Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil keluar dari gua ini. Di sini, Azula melihat adanya sebuah gumpalan asap. Tapi kita tidak dibawa ke situ dulu, melainkan kepada para prajurit yang sedang berhadapan dengan kawanan serigala. Mereka mencoba untuk mengecek lokasi di sini. Ya mau ternyata ada begitu banyak kawanan serigala yang bersembunyi di dalam hutan itu. Sayangnya, pertaruhan ini tidak diperlihatkan karena kita dibawa kembali kepada Raja Lu Xong. Ia memberitahu Taubah bahwa besok dia itu akan mengirimkan salah satu dari pangerannya untuk dibawa ke dinasti Tang. Jadi, untuk kepergian mereka akan dia serahkan kepada Taubah. Saat itu juga prajurit yang berhadapan dengan kawanan serigala muncul untuk memberitahu bahwa adanya serangan yang dilakukan oleh kawanan serigala. Mengetahui itu semua membuat beberapa tetua ketakutan dan memilih untuk segera kembali. Raja Lu Xong meminta Muli untuk membawa orang-orangnya ke Xinjiang. Sedangkan untuk sisanya akan ikut bersama dirinya untuk menghabisi para serigala. Pada saat juga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Menyadari jumlah mereka sangat banyak, jadi kawanan serigala ini pun memutuskan untuk mundur. Namun hal itu tidak dibiarkan oleh Raja Lu Xong. Dalam penyerangan ini, Raja Lu Xong meminta Taubah untuk tidak bertarung. Karena bagaimanapun, dia itu adalah tamu kehormatan mereka. Tapi Taubah tetap akan bertarung karena ini adalah serigala putih barat dari sungai Tapak Harimau. Jadi, sebagai putra yang terlahir dari desa Yingyang, dia itu sangat familiar dengan serigala putih. Ia pun meminta izin agar bisa memberikan bantuan kepadanya. Raja Lu Xong paham dan mengajaknya untuk menyerang kawanan serigala. Di tengah serangan itu, kita dibawa kepada Muli yang mana dia memimpin orang-orang untuk kembali. Chen Chuan yang melihat Suma berusaha untuk mengajaknya pulang. Namun di sini, Suma masih meratapi pemakaman Azula sambil memainkan serurinya. Di sisi lain, Azula yang baru saja turun dari bukit melihat para prajurit yang dimakan oleh kawanan serigala. Para serigala itu menyadarinya dan segera melancarkan serangan. Meskipun sempat kesulitan, namun berkat darah perunggunya, dia itu berhasil mengalahkan kedua serigala ini. Pada saat juga, ia pun mendengar suara seruling yang dimainkan oleh Suma. Tanpa pikir panjang, ia pun segera mendekati suara itu. Sino berpindah kepada Raja Lu Xong yang terus mengejar kawanan serigala ini. Namun tanpa mereka duga, ternyata di belakang mereka sudah ada kawanan serigala lain. Mereka pun sadar bahwa sepertinya ini adalah sebuah jebakan yang disiapkan oleh kawanan serigala. Karena terlihat dengan jelas bahwa di samping mereka dibatasi oleh tebing, sedangkan di depan dan di belakang mereka sudah dihuni oleh kawanan serigala. Taubah menyadari bahwa Raja Serigala sedang mengamati pergerakan mereka, dan kemungkinan mereka itu sedang menunggu tenggelamnya matahari, karena malam merupakan dunia mereka. Kembali lagi ke Suma, dia itu masih terus memainkan serulingnya di tengah pemakaman Azula. Hingga pada akhirnya, Azula pun datang untuk menyapanya. Suma pun segera memeluk Azula sambil menangis dengan sangat kencang. Azula berusaha untuk menenangkannya karena kondisinya baik-baik saja. Dan apa yang sedang ia lihat itu adalah kekuatan dari darah perunggu. Ini adalah kekuatan yang mengalir dari darah keluarga mereka.
Cuma tidak begitu peduli karena ia sangat senang Azula baik-baik saja. Di sini Azula meminta Suma untuk kembali pulang, sedangkan dirinya akan pergi untuk membantu Maharaja, karena bagaimanapun dia itu juga adalah ayahnya. Maka karena itulah Azula harus pergi membantu. Suma memintanya untuk tidak pergi karena dia takut nyawa Azula akan dalam bahaya. Untung saja Azula bisa menenangkannya karena dia sudah berbeda dari sebelumnya. Dan kini ia itu bisa melindungi diri sendiri maupun orang lain. Azula berjanji akan kembali menemuinya. Sinol kembali kepada Raja Lusong. Di saat hari sudah mulai gelap, mereka pun segera menyalakan obor untuk menerangi pandangan mereka. Nah, ketika matahari sudah benar-benar tenggelam, saat itu juga kawanan serigala melancarkan serangan mereka. Di tengah serangan itu, Toba menduga bahwa di hadapannya adalah raja dari para serigala. Jadi ia pun meminta untuk mengalahkan sang raja dulu. Toba pun meminta untuk menyerahkan sang raja kepadanya. Raja Lusong paham dan ia segera mengirimkan pasukannya untuk membantu Toba. Meskipun sempat mendapatkan perlawanan, namun pada akhirnya Toba berhasil menghabisi Raja Serigala. Hal itu bertepatan dengan kedatangan Azula, yang mana dia itu melihat pertarungan mereka dengan kawanan serigala. Namun tidak hanya itu saja, ia pun melihat sosok serigala putih yang juga sedang mengawasi peperangan ini. Azula berusaha memberitahu bahwa Raja Serigala yang asli berada di atas tebing. Namun suaranya itu tidak terdengar. Merasa sang Raja Serigala telah mati, membuat Toba dan yang lainnya merasa sangat senang. Raja Lusong pun meminta untuk segera menghabisi kawanan serigala yang tersisa. Namun saat juga serigala putih mengeluarkan suaranya dan membuat semua orang sangat terkejut. Karena mereka tidak menduga ternyata selama ini sang raja sedang bersembunyi. Kawanan serigala lainnya pun kembali melancarkan serangan kepada mereka dan kini Raja Serigala pun ikut turun tangan menghadapi mereka. Dalam serangan itu, terlihat dengan jelas bahwa serigala putih sangat jauh berbeda dari serigala lainnya. Mau itu dari segi kekuatan maupun kecepatan, dia itu jauh lebih unggul. Toba sangat terkejut dengan kehadirannya, karena serigala putih sangatlah legendaris. Nah, serigala putih sangat pintar karena dia langsung tahu siapa pemimpin di antara mereka. Ia pun segera melancarkan serangan kepada Raja Lusong. Raja Lusong tidak menduga serigala putih akan sekuat itu. Ia bahkan sempat terpental olehnya. Melihat hal itu membuat Azula kesal dan ia pun segera menghabisi semua serigala di hadapannya untuk bisa membantu ayahnya. Serangan yang Azula lancarkan berhasil melukai tubuh serigala putih. Ia pun memberitahu ayahnya bahwa dia ini sudah bisa menggunakan pedangnya. Jadi dia ini akan berusaha untuk melindunginya. Mendengar suara anaknya membuat Raja Lusong terkejut. Di sini Azula bersusah payah untuk bisa mengalahkan serigala putih. Sayang sekali serigala itu masih terlalu kuat untuknya, jadi Azula pun harus terpental. Melihat anaknya dalam bahaya, Raja Lusong berusaha untuk mengambil pedang anaknya. Sedangkan Azula berusaha untuk mengambil pedang ayahnya. Ia pun berusaha untuk mengingat perkataan dari sang kakek, bahwa jika ingin menggunakan kekuatan darah perunggu yang sepenuhnya, ia itu harus menerimanya dengan baik. Karena jika tidak, kekuatannya itu akan menyerang balik kepadanya. Bahkan yang lebih parah lagi, Azula bisa saja mati. Meskipun tahu resiko yang dia terima sangatlah besar, namun Azula sama sekali tidak takut dan segera mengambil resiko itu untuk bisa menggunakan darah perunggu. Azula pun berhasil menggunakan kekuatan penuh dari darah perunggu. Dan berkat semua itu, ia pun telah berhasil menghabisi serigala putih. Karena raja mereka sudah mati, jadi kawanan serigala pun memutuskan untuk pergi.
Raja Lusong yang juga sempat terkena serangan Asula mendapatkan sedikit luka. Namun untung saja Denny baik-baik saja. Ia pun berusaha untuk mendekati anaknya. Tapi di saat Asula ingin memeluk ayahnya, dia itu telah menerima luka yang sangat fatal bagi tubuhnya. Kemungkinan kekuatan ini masih terlalu besar untuk Asula terima dengan tubuhnya saat ini. Ia pun meminta ayahnya untuk tidak sedih karena Dewa Panther akan segera menjemput dirinya. Melihat Asula tidak sadarkan diri membuat Raja Lusong sangat sedih. Begitu juga dengan kedua kakaknya. Suma sepertinya juga menyadari ada sesuatu yang telah terjadi kepada Asula. Dalam penyerangan kali ini hanya ada beberapa penjaga yang selamat. Sedangkan sisanya telah dihabisi dan juga ada yang terluka. Di saat Asula tidak sadarkan diri, kita pun dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Yama di sana, ia pun kembali mengingat tentang perkataan si kakek. Ia memberitahu bahwa pemilik darah perunggu hanyalah iblis pembunuh saja. Dan pahlawan yang terus mereka bicarakan adalah bintang bencana Gusuan. Pada saat itu juga, singa yang merupakan gambaran kekuatan Asula mulai mendekati dirinya. Dia yang ketakutan berusaha untuk melarikan diri, namun lagi-lagi ingatannya kembali muncul. Dia yang ditakdirkan menjadi bintang bencana Gusuan menjadi sangat takut akan menjadi gila seperti kakek yang ia temui. Maka karena itu semualah Asula berusaha untuk tidak menggunakan kekuatan itu lagi. Beberapa saat kemudian, ibu angkatnya dan Jen Huang memanggil namanya. Asula pun berusaha untuk menemui mereka. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena seakan-akan dia tidak diperbolehkan untuk tetap berada di sini. Asula yang menaiki sebuah perahu kembali dipanggil oleh keluarganya. Ia pun mencoba untuk terus mendayung ke tepian. Tapi sesaat kemudian Raja Lusong memanggilnya untuk kembali pulang. Asula pun terkejut mendengar suara dari ayahnya. Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, kita pun dibawa keluar. Yama di sini San Bingkong yang merupakan paus dari Chen Yu mulai melakukan sebuah ritual untuk kembali membangkitkan Asula. Yang mana kita tahu saat ini Asula sedang berada di ambang kematian. Ritual yang dijalani oleh San Bingkong membuat orang-orang di sana terkejut. Karena dia itu dengan mudahnya mengeluarkan roh Asula dan juga tumbal proyek ini. Setelah berhasil mengeluarkan masing-masing roh mereka, ia pun segera memindahkan roh Asula ke dalam tumbal proyek ini. Dan tidak lama kemudian, secara perlahan tubuhnya itu mulai menghilang yang seakan-akan dia itu telah dikorbankan kepada dewanya. San Bingkong berharap jiwanya itu bisa menjadi abadi dan berjalan di atas langit untuk selamanya dan hidup bersama bintang-bintang di langit. Ia pun meminta jiwa muridnya itu untuk pergi, karena misi mereka telah selesai. Kembali ke Asula, dia yang sedang berada di ambang batas kematian sampai di sebuah tepian. Namun kali ini bukan keluarganya yang menyambutnya, melainkan Suma yang sedang bermain seruling. Ia pun berusaha membimbing Asula untuk keluar dari alam ini. Dan benar saja, sosok itu berhasil membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, Asula pun mulai menunjukkan bahwa dirinya akan segera sadar. Namun ia itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat hal ini, sontak saja membuat keluarganya senang. Lusong merasa lega karena akhirnya Asula bisa kembali hidup. Raja Lusong segera keluar untuk menitobah dan San Bingkong. Ia berterima kasih kepada mereka karena telah berhasil menyelamatkan kehidupan anaknya. Ia berjanji tidak akan melupakan kebaikan yang mereka berikan kepadanya. San Bingkong menerima itu semua, namun ia mengingatkan bahwa kehidupan adalah hadiah dari Tuhan. Dan jika mereka ingin membawa kembali orang-orang dari kematian, maka tentunya ada sesuatu yang harus mereka bayar. Tuoba pun menjelaskan maksud dari perkataannya, yang mana demi menyelamatkan Asula, murid San Bingkong telah mengorbankan dirinya. Ini juga merupakan bukti ketulusan yang dinasti Tang berikan kepada mereka. Lusong mengerti bahwa mereka itu berencana untuk membawa Asula. Toba membenarkan hal itu, karena sejak Asula menghabisi serigala putih, dia itu seakan-akan telah menjadi inti dari jiwa keluarga Pasur. Jadi Toba yakin Asula adalah sosok yang selama ini dicari oleh dinasti Tang. Toba pun segera memohon untuk membiarkan Asula menjadi utusan dari aliansi mereka. Tidak hanya ia saja yang memohon, namun keluarga Raja Lusong juga meminta hal yang sama. Tanpa diduga, Raja Lusong ini tidak keberatan untuk melepaskan Asula.
Karena di saat dia bertarung dengan serigala putih, Lu Song sadar bahwa dia sudah tidak bisa lagi melindungi anaknya. Berbeda dari mereka, Chen Chuan agak kesal karena dia tidak ingin Asula pergi dari Xinjiang. Namun apa boleh buat, semua keputusan dipegang oleh Raja Lu Song. Ia pun meminta Taobao untuk menunggu pemberitahuannya, karena dia akan membicarakan hal ini dulu kepada Asula. Tapi Asula sudah mendengarkan pembicaraan mereka. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi ke dinasti Tang. Lu Song memintanya untuk memikirkan hal ini baik-baik, karena bisa saja Asula akan berada di sana selama bertahun-tahun. Cuma sedih karena harus kembali berpisah dengan Asula. Tapi untung saja keberangkatan Asula masih 4 hari lagi. Jadi masih ada waktu untuk mereka. Berhubung Asula sudah membuat keputusan, Raja Lu Song pun berencana membawanya untuk menemui seseorang. Kita pun dibawa ke sebuah tempat yang mana ini merupakan sebuah gua yang pernah Asula masuki. Tapi saat ini mereka berada di sisi sebaliknya. Raja Lu Song pun membuka pintu besar ini. Asula sadar betul bahwa tempat inilah yang pernah dia datangi. Ia pun segera mencari keberadaan dari kakek misterius itu. Meskipun telah mencari kesana kemari, Asula tidak dapat menemukannya. Tapi tidak lama kemudian kakek itu muncul dan mendekati Asula. Ia sangat terkejut karena Asula malah kembali ke sini. Beberapa saat kemudian, kepribadian lainnya berusaha untuk muncul dan meminta Asula untuk segera pergi karena dia seharusnya tidak berada di sini. Asula yang berusaha mendekati sang kakek dihentikan oleh Lu Song. Melihat Raja Lu Song berdiri di hadapannya membuat kakek itu menjadi sangat kesal. Tapi dia segera tertawa kembali dan menanyakan apakah akhirnya Lu Song rindu kepada ayahnya. Mendengar hal itu sontak saja membuat Asula terkejut. Lu Song tidak menduga ayahnya masih hidup padahal sudah 10 tahun mereka tidak bertemu. Asula yang kebingungan diberitahu oleh Lu Song bahwa di hadapannya itu adalah kakeknya. Dan dia itu juga adalah pahlawan yang telah mengalahkan pasukan besi Pengyan Timur. Nama kakeknya ini adalah Xingdahan atau dipanggil sebagai Lugo. Lugo yakin mereka pasti telah mentertawakannya karena tidak mungkin pria sepertinya menyandang nama Lugo. Lu Song setuju dengan pemikirannya. Namun ia bingung mengapa dia itu tidak mati saja dan membawa semua mitos yang ia miliki. Lu Song sangat penasaran sebenarnya apa alasan dia itu ingin terus hidup. Yang mana Lu Gong itu hanya ingin hidup bebas. Jadi ia pun menanyakan apakah Lu Song itu akan memberikan kebebasan kepada dirinya. Tentu saja hal itu tidak akan Lu Song lakukan. Karena dia yakin ayahnya tidak akan berhenti menghabisi kerabat mereka. Lu Gong sangat yakin anaknya itu pasti kesal karena dia telah mengajari Asula teknik pedang hebat. Namun ia merasa tidak keberatan karena bagaimanapun Asula adalah macan tutul terakhir dari keluarga Pasur yang memiliki darah perunggu. Dan karena itulah hanya Asula saja yang bisa mempelajari teknik pedang hebat. Wajar bagi Lu Song marah karena setelah Asula menggunakan teknik itu, dia langsung saja meninggoy. Sontak saja Lu Gong terkejut mendengar semua itu. Lu Song bersyukur karena utusan Donglu mau menukarkan kehidupannya untuk membawa Asula kembali. Andai saja hal itu tidak terjadi, maka Asula tidak akan berdiri di hadapannya. Lu Gong memberitahu cucunya bahwa dia itu harus menerima kekuatan ini. Karena meskipun dia bisa terbebas dari kendali darah perunggu, namun tetap saja Asula harus menerima kekuatan itu. Karena jika tidak, dia akan menerima dampak yang sangat besar. Ia yakin Asula pasti tidak mendengarkan perkataannya. Asula memiliki alasan tersendiri untuk tidak sepenuhnya menerima kekuatan itu. Andai saja dia menerimanya, Asula yakin dia itu akan menjadi iblis pembunuh. Ia pun meminta maaf karena menolak melakukannya. Mendengar semua itu malah membuat Raja Lu Song kesal. Karena seharusnya ayahnya ini sadar atas tindakan yang telah ia perbuat selama ini. Apalagi Lu Gong telah menghabisi ibunya dan juga hampir membuat ia kehilangan Asula. Asula akhirnya paham mengapa ayahnya mengurung Lu Gong di sini. Lu Song memintanya untuk tidak memberikan simpati kepada Lu Gong. Bahkan itu tidak layak untuk menjadi kakeknya. Lu Gong yakin bahwa alasan Lu Song membawa Asula kemari karena ingin dia berhenti menggunakan pedang hebat. Hal itu dibenarkan oleh Lu Song. Karena dia tidak ingin orang-orang tahu Asula memiliki darah perunggu yang merupakan darah kegilaan. Namun Asula tidak merasa seperti itu. Karena berkat darah perunggulah dia ini bisa memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Lu Song paham, namun bayaran dari kekuatannya itu adalah kehidupannya. Jadi Lu Song tidak ingin anaknya melakukan hal itu. Asula merasa andai saja dia memiliki kekuatan ini sejak lama, maka ia yakin ibunya pasti tidak akan mati.
Lugong juga berpikiran hal yang sama. Andai saja dia bisa kembali ke masa lalu, maka dia tidak ingin menjadi pahlawan dan kehilangan istrinya. Ia pun merasa telah mengecewakan semua harapan orang-orang kepadanya. Lu Song merasa hal itu akan sia-sia saja karena jikapun ayahnya kembali ke masa lalu, namun iblis yang berada di dalam hatinya pasti akan kembali melakukan hal itu. Tentu saja kata maaf tidak akan bisa menghapus rasa sakit yang Lu Song alami. Lugong paham betul apa yang anaknya rasakan. Dan meskipun dia telah mati, ia yakin rasa bencinya itu pasti akan tetap ada. Meskipun Lugong bisa mati dalam pertobatan, namun dia tidak akan bisa meninggalkan rasa bencinya. Asula meminta ayahnya untuk tidak berkata seperti itu. Ia pun memberitahu bahwa pada awalnya dia ini juga membenci ayahnya. Namun di saat ia tahu betapa pedulinya ayahnya kepada dirinya, maka secara perlahan ia pun mulai menerima kehadiran ayahnya. Perkataan Asula menyadarkan Lu Song. Ia merasa bahwa orang-orang padang rumput masih menganggap Lugo sebagai pahlawan. Jadi jika ia mati, tentu saja tempat ini tidak akan cocok baginya. Maka karena itulah ia pun berencana untuk membiarkan Lugong mati di sinaran matahari. Yang mana hal itu dia maksudkan untuk membiarkan Lugo keluar dari tempat ini. Sebagai tanda jasanya sebagai pahlawan, Lugo hanya ingin meminta satu hal kepada anaknya. Yang mana dia itu ingin kembali memiliki nama keluarganya. Hal itu ia lakukan agar bisa meninggal di samping kekasihnya, yakni adalah Ajinomoto. Lu Song menyetujui permintaannya. Setelah semua ini, 4 hari pun telah berlalu, dan ini adalah hari di mana Asula akan pergi. Cuma sungguh sangat sedih karena harus berpisah dengan Asula. Ia pun meminta ayahnya untuk tetap menjaga Suma untuk dirinya. Lu Song berjanji akan melakukan hal itu. Di sini, Lu Xiaoyu meminta adiknya untuk tetap kuat. Sedangkan Yin Yang tidak ingin mengatakan apapun. Setelah saling mengucapkan salam perpisahan, Asula pun pergi bersama utusan dinasti Tang. Meskipun terlihat tidak sedih, namun nyatanya Asula ingin menutupi kesedihan itu sendirian. 父亲，我答应你，弟弟，别被东路。天下应知。 Shino berpindah ke sebuah tempat yang kemungkinan ini adalah dinasti Tang. Dan pria yang sedang kita lihat ini bernama Ji. Dia itu akan menjadi teman dekat dari Asula. Sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kemungkinan besar episode ke-7 ini akan membahas tentang cerita dari Ji yang merupakan putra raja yang tidak disetujui untuk menjadi pejuang. Bahkan kemungkinan dia itu akan mendapatkan berbagai cobaan dari keluarganya. Nah, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.